wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzar Saputra. Saya Lutfia Priani. Saya Sulfa Meaulia. Saya Muhammad Khalid Nanti. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang radikalisme dan fanatisme. Gejala dan peristiwa yang bertentangan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap yang mengedepankan keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama, serta menghormati keberagaman dan kehidupan bermasyarakat. Namun, ada beberapa gejala dan peristiwa yang bertentangan dengan prinsip ini. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya. Moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan, namun ada beberapa gejala dan peristiwa yang bertentangan dengan prinsip ini yang perlu kita waspadai. Radikalisme. Radikalisme adalah paham atau sikap yang menginginkan perubahan drastis dalam tatanan sosial atau politik, seringkali dengan cara-cara ekstrim. Dalam konteks agama, radikalisme bisa berupa pemikiran yang menolak keberagaman, menolak dialog, kecenderungan menganggap kelompok lain sebagai musuh, bertentangan dengan prinsip moderasi beragama. Sikap ini cenderung menolak dialog dan memilih cara-cara kekerasan dalam menegakkan keyakinan. Dampak radikalisme. Yang pertama, merusak persatuan dan keharmonisan sosial. Yang kedua, memicu konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengancam keamanan dan kestabilan negara. Fanatisme berlebihan adalah sikap ekstrim dalam meyakini atau mendukung suatu ajaran, ideologi atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan sudut pandang. Dalam konteks beragama, fanatisme berlebihan membuat seseorang menutup diri dari keberagaman, menganggap hanya keyakinannya yang benar, dan bahkan bisa menolak keberadaan atau hak orang lain yang berbeda pandangan. Fanatisme berlebihan dapat menganggap hanya ajaran yang benar dan menolak keberagaman. Dampak fanatisme berlebihan. Yang pertama, memicu konflik sosial dan perpecahan. Yang kedua, menghambat pemahaman yang lebih luas tentang agama dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, bisa berujung pada radikalisme atau kekerasan. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan tentang radikalisme, fanatisme yang ada di Indonesia dan beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia seperti berikut ini. Verifikasi dalam rangka mencari fakta apa sebenarnya yang terjadi. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggilai olahraga sepak bola. Sayangnya, kini aksi supporter memprihatinkan. Fanatisme berlebihan berujung perilaku kriminal, mengubah tradisi fair play menjadi tragedi. Seperti peristiwa pekan lalu, laga krusial Persib Bandung versus Persija Jakarta, Haringa Sirila menjadi tumbal dari insiden mengenaskan. Ia menjadi catatan terakhir dari 5 tahun terakhir. Laga kedua klub pemilik supporter paling fanatik memakan korban tewas akibat penganiayaan. Sekarang dampaknya meluas, kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia atau Liga 1 dihentikan. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersuara lantang, kemudian penguasa tahta tertinggi sepak bola dalam negeri PSSI mengecam hingga desakan Asosiasi Pesepak Bola. Menghentikan sementara Liga 1 senior dalam pertandingan putaran kedua di 18 klub. Sampai batas waktu ditentukan. Kita juga sudah berkomunikasi dengan klub, kita pahamkan bahwa ini untuk kepentingan sepak bola nasional menyikapi kondisi yang terjadi pada saat-saat ini dan mereka responnya cukup positif. Menanggapi peristiwa ini, Forum Komunikasi Supporter Indonesia mendesak PSSI segera bertindak. Sebagai wadah tertinggi, PSSI wajib mengumpulkan para supporter. Dua aksi teror terjadi berurutan mengguncang Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dan menyerang markas Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta 31 Maret 2021.
Teror bom bunuh diri di Katedral Makassar dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru menikah selama 6 bulan, L dan YSF. Keduanya merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang banyak anggotanya telah ditangkap polisi pada awal Januari 2021. Teror kedua yang menyasar Mabes Polri 3 hari berselang tak kalah mencengangkan. Seorang perempuan muda yang belakangan identitasnya diketahui sebagai ZA terlibat baku tembak dengan polisi di area dalam markas besar polisi tak jauh dari akses menuju ruang kerja Kapolri. ZA menembakkan senjatanya sebanyak 6 kali ke arah petugas dan kemudian petugas membalas dengan menembak mati ZA di tempat. Menurut Kapolri, ZA merupakan terduga teroris yang bergerak sendiri atau lone wolf. Polisi menduga ZA terpapar ideologi radikal ISIS atau negara Islam di Irak dan Suriah. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Jejak kalangan muda yang terpapar paham radikalisme dan kemudian menjadi pelaku teror dengan kekerasan terekam dalam sejumlah peristiwa teror di tanah air. Selain L dan YSF yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Katedral Makassar dan ZA yang menyerang Mabes Polri, ada nama lain di antaranya Dani Dwi Permana, pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott, Jakarta pada 17 Juli 2009. Dani Dwi Permana melakukan aksi teror dan tewas saat berusia 18 tahun. Ada pula Sultan Azianzah. Sultan berusia 22 tahun saat menyerang pos lalu lintas Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016. Ia tewas dalam perawatan akibat luka tembak. Berikutnya ada Rabiel Muslim Nasution, pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan 13 November 2019. Ia beraksi saat berusia 24 tahun. Ada pula nama Tendi Sumarno. Ia pelaku penusukan terhadap Bribka Frenzy di sekitar markas Brimob di Kelapa II, Depok 10 Mei 2018. Ia tewas ditembak di tempat dalam usia 23 tahun. Sekian video singkat dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.